Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas materi fisika kelas 10 bab pertama, yaitu hakikat ilmu fisika dan prosedur ilmiah. Bersama saya, Nikmatul Holidah. Mari kita simak penjelasan selanjutnya. Perhatikan gambar berikut. Es mencair, kemudian ada bahan bakar kendaraan, kemudian katrol. Bagaimana cara mengetahui fakta seperti pada gambar? Mau tahu jawabannya? Jawabannya adalah fisika. Iya. Ketika gambar tadi merupakan materi yang dipelajari dalam fisika. Lalu, apa itu fisika? Fisika adalah salah satu cabang ilmu alam yang mempelajari tentang fenomena atau gejala alam dan sifat-sifat fisika suatu. Bagaimana? Sudah paham ya? Mari kita lanjutkan. Pokok bahasan yang akan kita pelajari pada materi kali ini ada 5. Yang pertama, hakikat fisika, cabang ilmu fisika, metode ilmiah, peranan ilmu fisika, serta prosedur keselamatan kerja di laboratorium. Untuk pertama kali, kita akan membahas hakikat fisika. Hakikat fisika mencakup 3 hal. Yang pertama, fisika sebagai produk. Kedua, fisika sebagai proses. Dan yang ketiga, fisika sebagai sikap. Fisika sebagai produk atau body knowledge. Produk yang dimaksud dalam fisika adalah kumpulan pengetahuan berupa fakta, konsep, prinsip, rumus, teori, dan model. Sedangkan fisika sebagai proses, semua produk yang dihasilkan dalam fisika tidak diperoleh secara instan, tetapi melalui serangkaian proses. Proses tersebut dimulai dari pengamatan, perumusan masalah, penyusunan hipotesis, eksperimen, analisis data, dan kesimpulan. Fisika sebagai sikap. Setiap proses yang dilalui membutuhkan sikap ilmiah, di antaranya jujur, terbuka, kreatif, dan juga percaya diri. Selanjutnya adalah cabang ilmu fisika. Adapun cabang ilmu fisika meliputi mekanika, mekanika klasik, elektrodinamika klasik, mekanika kuantum, elektronika, zat terkondensasi fisika, astronomi dan astrofisika, bidang teori kuantum, teori relativitas umum dan kosmologi, termodinamika dan statistika, serta fisika nuklir. Saya akan membahas lebih detail tentang beberapa cabang ilmu fisika. Yang pertama, mekanika klasik. Dalam mekanika klasik, pembahasan yang dilakukan ada 3 macam. Yang pertama, statistika, kinematika, dan dinamika. Kemudian, cabang termodinamika. Cabang dasar fisika yang membahas tentang kalor dan suhu serta hubungannya dengan usaha dan energi. Ini seperti ketika kita mengukur suhu air atau suhu badan. Selanjutnya, elektromagnetisme, yaitu cabang dasar fisika yang membahas tentang medan listrik dan medan magnet serta hubungannya antar keduanya. Mekanika kuantum, yaitu cabang dasar fisika yang menggantikan mekanika klasik dalam pembahasan pada tatanan atom dan subatom. Fenomena fisika dalam kehidupan. Yang pertama, saat berada di dalam mobil, badan terdorong ke depan saat mobil direm. Ini adalah cakupan mekanika klasik. Saat demam, kita mengukur suhu badan dengan menggunakan termometer.
Ini adalah cakupan termodinamika. Kemudian, setiap hari kita menggunakan peralatan yang menggunakan listrik seperti lampu, AC, kipas angin. Ini adalah cabang elektromagnetisme. Pada penelitian digunakan mikroskop elektron untuk menghasilkan perbesaran objek sampai 2 juta kali. Ini adalah pembahasan mekanika kuantum. Kemudian kita melanjutkan ke metode ilmiah. Pernahkah kita menyadari, ketika kita mengamati petir di langit, sebenarnya kita sudah beraksi menjadi seorang ilmuwan. Akan tetapi, berbeda halnya dengan ilmuwan, salah satunya adalah Benjamin Franklin. Ia tidak hanya berhenti pada tahap mengamati saja, tetapi ingin mengetahui lebih lanjut apa sebenarnya yang dibawa oleh petir. Untuk itu, dia melakukan suatu proses penyelidikan yang dinamakan metode ilmiah. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas bersama tentang metode ilmiah. Metode ilmiah. Adapun unsur-unsur dalam metode ilmiah, yang pertama adalah karakterisasi. Yang dimaksud karakterisasi di sini ada 2 macam, yakni pengukuran dan pengamatan. Yang kedua adalah hipotesis atau dugaan sementara. Kemudian prediksi, eksperimen atau percobaan. Yang terakhir adalah evaluasi. Sedangkan kriteria metode ilmiah ada beberapa. Yang pertama, harus berdasarkan fakta. Jadi, bukan sebuah karangan fiksi atau cerita. Kedua, bebas dari prasangka, sehingga tidak bersifat subjektif. Menggunakan prinsip-prinsip analisa, perumusan masalah, menggunakan ukuran objektif, dan yang terakhir, menggunakan teknik kuantitatif dan kualitatif. Dengan beberapa kriteria metode ilmiah tersebut, diharapkan hasil eksperimen memang bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian, langkah-langkah metode ilmiah. Apa saja sih langkah-langkah metode ilmiah? Yang pertama, identifikasi masalah dan studi pendahuluan. Identifikasi masalah ini dilakukan dengan mencari atau memilih masalah yang akan diteliti. Berarti kita mengamati lingkungan sekitar, kira-kira ada permasalahan apa. Kemudian yang kedua, perumusan masalah, yakni memperjelas batasan masalah yang akan diselesaikan. Rumusan masalah dapat ditulis dengan kalimat tanya. Misalnya, di sekeliling kita ada beberapa masalah, banyak. Namun yang menjadi rumusan masalah, kita pilih salah satu saja, supaya tidak menyebar kemana-mana. Kemudian yang ketiga, pengumpulan informasi. Memperoleh informasi pengetahuan dan informasi, baik berupa teori, konsep, maupun hasil penelitian yang sesuai dengan masalah yang diteliti. Ini akan menunjang hasil eksperimen nanti, bisa dipertanggungjawabkan apa tidak. Selanjutnya, pengajuan hipotesis. Hipotesis merupakan jawaban sementara atau bisa dikatakan dugaan sementara dari permasalahan yang diajukan. Langkah selanjutnya adalah melakukan eksperimen. Eksperimen atau penelitian ini melibatkan 3 variabel. Yang pertama, variabel bebas, variabel terikat, dan variabel kontrol. Maksud dari variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab berubahnya variabel terikat. Kemudian, variabel terikat yaitu variabel yang muncul karena perlakuan variabel bebas. Jadi variabel terikat tergantung pada variabel
bebas. Ketika variabel bebasnya berubah, maka variabel terikat juga berubah. Selanjutnya, variabel kontrol, yaitu variabel yang dikendalikan. Maksudnya posisinya tetap. Langkah selanjutnya adalah analisa data. Dalam sebuah eksperimen, kita akan mengenal dua jenis data. Yang pertama, data kuantitatif, dan yang kedua adalah data kualitatif. Maksud dari data kualitatif adalah data yang tidak bisa disajikan dalam bentuk angka. Semisal kita memanaskan atau memasak air. Maka ketika kita menyentuh air, airnya panas. Itu adalah sebuah data kualitatif. Sedangkan data kuantitatif yaitu data yang disajikan dalam bentuk angka. Seperti hanya ketika kita mengukur suhu air yang panas dengan menggunakan termometer dan skala yang ditunjukkan adalah 80 derajat Celcius. Maka 80 derajat Celcius itu merupakan data kuantitatif. Selanjutnya langkah yang terakhir dari metode ilmiah adalah pengambilan kesimpulan. Yang perlu ditekankan di sini adalah kesimpulan yang diambil itu harus mengacu pada eksperimen atau pada tujuan percobaan. Demikianlah metode ilmiah yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya ada contoh soal. Pengaruh warna cahaya, ini mengenai penelitian pengaruh warna cahaya terhadap proses fotosintesis tumbuhan. Tentukanlah variabel kontrol, variabel bebas, dan variabel terikatnya. Maka jawabannya adalah variabel kontrol, yakni jenis tumbuhan, jumlah tumbuhan, dan waktu pelaksanaan penelitian. Sedangkan variabel bebas, yaitu warna mika. Ini ditujukan untuk melihat perubahan warna cahaya. Sedangkan variabel terikat adalah jumlah dan besar gelembung udara yang dihasilkan. Secara garis besar, variabel terikat ini adalah hasil akhir dari sebuah percobaan. Menuju pembahasan prosedur keselamatan kerja di laboratorium. Laboratorium sebagai tempat untuk melakukan eksperimen dalam kerja ilmiah, termasuk salah satu tempat yang memiliki resiko tinggi menimbulkan kecelakaan. Percobaan dan pengamatan dapat berjalan lancar apabila memperhatikan keselamatan kerja, baik keselamatan individu maupun bahan dan alat-alat yang digunakan. Keselamatan kerja adalah keselamatan yang berkaitan dengan penggunaan alat-alat laboratorium, bahan dan proses praktikum, tempat praktikum, dan lingkungannya serta cara-cara melakukan praktikum. Laboratorium adalah suatu tempat di mana mahasiswa atau siswa, dosen, dan peneliti melakukan percobaan atau praktikum. Selanjutnya, yang perlu diperhatikan juga dalam prosedur keselamatan kerja di laboratorium adalah jenis bahaya dalam laboratorium. Ada beberapa jenis, di sini saya nyatakan 1 sampai 6. Yang pertama adalah kebakaran. Kebakaran ini bisa diakibatkan oleh penggunaan bahan-bahan kimia yang mudah terbakar. Kemudian, yang kedua adalah ledakan. Ledakan bisa diakibatkan reaksi eksplosif dari bahan-bahan reaktif atau oksidator, seperti halnya gas hidrogen. Selanjutnya, keracunan. Keracunan bahan kimia yang sangat berbahaya. Itu biasanya mengganggu pernafasan. Kemudian, yang keempat adalah iritasi. Peradangan pada kulit atau saluran pernafasan dan juga mata. 5. Luka pada kulit atau mata akibat pecahan kaca, logam, kayu, dan lain-lainnya. Karena di laboratorium beberapa alat menggunakan
bahan dari kaca. Contohnya adalah gelas kimia, kemudian Erlenmeyer, kemudian termometer, dan sebagainya. Selanjutnya adalah sengatan listrik. Adapun usaha pencegahannya adalah sebagai berikut. Penyediaan berbagai alat atau bahan di tempat yang mudah dicapai. Ember berisi pasir untuk mencegah kebakaran kecil. Kemudian alat pemadam kebakaran. Ini jika sudah terlihat nyala api. Kemudian kotak P3K. Selanjutnya tidak mengunci pintu waktu laboratorium sedang dipakai. Penyimpanan bahan-bahan yang mudah terbakar dan berbahaya di tempat yang khusus. Pengadaan latihan-latihan cara menanggulangi kebakaran. Yang terakhir, penggunaan tegangan listrik yang rendah. Itulah beberapa usaha untuk mencegah terjadinya kecelakaan saat melakukan praktikum di laboratorium. Pokok pembahasan selanjutnya adalah peranan ilmu fisika dalam kehidupan sehari-hari. Untuk lebih memperjelas, simak video berikut. Peranan ilmu fisika. Fisika telah terbukti mampu membantu mempermudah manusia dalam menjalani aktivitas kehidupan sehari-hari. Ini beberapa bidang yang bisa diamati. Yang pertama, bidang industri, bidang teknologi, yaitu terkait dengan layar LCD, bidang transportasi, bidang telekomunikasi, bidang energi, bisa sel surya, kemudian bidang kedokteran, serta bidang pertanian. Demikianlah penjelasan materi kali ini. Semoga apa yang dipaparkan tadi bisa menambah wawasan dan juga bisa menambah pemahaman. Kemudian, saya membuat 5 soal. Ini nanti bisa dikerjakan sebagai latihan. Kira-kira sudah paham atau sudah jelas apa tidak? Soal yang pertama, pemikiran-pemikiran para ilmuwan yang bergerak dalam ilmu fisika menggambarkan rasa ingin tahu yang diiringi dengan rasa percaya diri terhadap suatu fenomena fisis, menunjukkan bahwa A. Fisika sebagai produk, B. Fisika sebagai sikap, C. Fisika sebagai metode, D. Fisika sebagai kompetensi, dan E. Fisika sebagai proses. Kemudian soal yang kedua, berikut ini yang termasuk contoh konsep fisika adalah A. Molekul, suhu, temperatur, neraca, massa. B. Neraca, massa, energi, oksidasi. C. Jangka sorong, ketidakpastian, angka penting. D. Gaya, suhu, kecepatan, momentum. Dan E. Reduksi, kecepatan, momentum, ikatan molekul. Nomor 3, berikut ini yang tidak termasuk unsur utama dalam metode ilmiah adalah A. Eksperimen, B. Hipotesis, C. Deduksi logis dari pernyataan seseorang, D. Pengamatan, dan E. Pengukuran. Nanti bisa dikerjakan sendiri, bisa mencari literatur-literatur yang lain juga di buku atau di LKS. Kemudian nomor 4, berikut ini yang tidak termasuk teknologi yang menerapkan ilmu fisika dalam kehidupan sehari-hari adalah A. Laser yang digunakan dalam CD proyektor, B. Transistor dan IC, C. Perahu dan kapal laut, D. Pupuk kandang dari kotoran hewan, E. Mesin pengangkat hidrolik. Soal yang terakhir, pemanfaatan bendungan air dengan menggunakan generator adalah pemanfaatan teknologi yang tepat.
adalah bidang transportasi, B. Bidang kedokteran, C. Bidang telekomunikasi, D. Bidang energi, E. Bidang pertanian. Semoga bisa menjawab semua dan nilainya mendapatkan nilai 100. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.